Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Awang masih duduk di bangku sekolah dasar. Di sekolahnya, Awang dikenal sebagai anak cerdas, sehingga disukai teman-temannya. Awang berasal dari keluarga nelayan di desa Lebuh yang sederhana, yang hidup dari hasil melaut. Jarak antara rumah Awang ke sekolahnya sangat jauh dan hanya bisa ditempuh dengan memakai perahu. Letak desa Awang yang terpencil dan sulit dijangkau membuat pembangunan nyaris tak terdengar. Jalan darat yang menuju ke sekolahnya pun belum ada. Padahal jika jalan darat itu dibuat, Awang dan teman-temannya bisa pergi ke sekolah dengan mudah. Selama ini, Awang bersama sahabatnya, Amran, serta teman-temannya yang lain selalu menggunakan perahu melintasi laut untuk bisa sampai ke sekolah. Suatu kali terjadi insiden kecil saat Awang dan Amran berangkat ke sekolah. Kejadian tersebut membuat Awang dan Amran terlambat tiba di sekolah. Akibatnya, Awang dan Amran dihukum oleh gurunya. Awang, Amran, kalian lagi terlambat. Semua udah pada masuk. Kenapa terlambat kalian? Kami terjatuh naik perahu. Baiklah ibu, hukum kalian. Sampai bel berbunyi, kalian berdiri di sini. Sepulang dari sekolah, Awang mengajak Amran duduk-duduk di lokasi tempat mereka biasa bermain. Macam mana kalau kita ada jalan nyeberang ke Serengnya itu? Wang, kau mimpi ya? Memang Pak Kades orang kaya? Tidak, maksud kau macam mana? Awang termenung. Jika sering terlambat sampai ke sekolah, maka dia dan temannya Amran akan ketinggalan pelajaran, bahkan akan tinggal kelas. Awang terus berhayal. Hayalannya telah terjadi perubahan besar di desanya. Perubahan yang membuat Awang, Amran, dan teman-temannya bisa tiba tepat waktu ke sekolah dan tak pernah lagi mendapat hukuman dari gurunya. Gayung bersama, ternyata apa yang menjadi hayalan Awang, yakni pembangunan jalan darat yang memudahkan perjalanan anak-anak dusun Serengin dan dusun seberang Olak menuju sekolah, sudah pernah diusulkan masyarakat lewat kepala desanya. Ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kini usulan tersebut sudah masuk ke RPJMdes. Sampai akhirnya tim verifikasi turun untuk membuktikan kondisi dusun Serenge dan seberang Olok yang sebenarnya. Berbagai alasan disampaikan kepala desa untuk meyakinkan tim verifikasi. Seberang Olak dan Serenge itu terpisah oleh bakau dan hutan-hutan bakau. Maka kami punya pemikiran bahwa perlu dibangun jalan penghubung
agar dapat masyarakat seberang Ola itu menuju ke Senge. Masyarakat seberang Ola bisa berjual ikan di Senge karena masyarakat seberang Ola itu cukup dikenal dengan nelayan tradisional. Musyawarah desa pun diselenggarakan di Balai Desa. Ada 3 usulan yang kita angkat pada tahun ini. Mudah-mudahan paling tidak satu di antaranya terdanai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan khususnya integrasi tahun 2011. Waktu itu nanti Bapak-Bapak akan menyampaikan pandangan dan pendapat mengenai program pembangunan mana yang akan kita angkat seandainya terdanai pada tahun ini. Tentunya dari ketiga ini prioritas, dan barangkali karena dana terbatas, paling tidak satu di antara 3 ini akan kita prioritas yang sangat prioritas sekali, akan kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan ada kesepakatan kita nanti, kita dapat didanai oleh PNPM integrasi ini untuk kepentingan pembangunan desa kita. Amin. Kira-kira yang mengusulkan tambatan perahu Pulau Panjang ada berapa orang? Ya, terima kasih. Tanpa sengaja, Awang dan Amran mengintip dari balik kaca jendela acara pertemuan itu. Suasana menegangkan karena ada 3 hal prioritas yang diusulkan masyarakat. Sampai akhirnya, baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berbahagia, nampaknya dari 3 usul ini sama-sama prioritas. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berbahagia, nomor mana yang harus kita pilih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Nomor 2. Jadi Bapak-Bapak setuju nomor 2? Setuju. setelah melakukan berbagai pertimbangan, akhirnya usulan pembangunan jalan darat di Dusun Serenge disetujui. Kepala Desa Lebuh dan masyarakat gembira karena pembangunan jalan darat yang menghubungkan 2 dusun tersebut segera dikerjakan. Masyarakat pun bergotong royong, bahu-membahu ikut membantu proses pengerjaan jalan darat. Tak terasa, akhirnya jalan darat yang dihayalkan itu selesai dibuat. Masyarakat yang mendiami 2 dusun tersebut sangat merasakan manfaat keberadaan jalan darat. Kemudian, masyarakat bersama aparatur desa dan pelaku PNPM menggelar acara syukuran. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Masjid Jami, masjid tertua. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah
tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.